Teman-teman pejuang CPNS atau kedinasan dimanapun teman-teman berada. Berjumpa kembali dengan channel Manika atau Bimbel Manika. Teman-teman yang sudah setia menjadikan channel ini sebagai teman belajar, terima kasih. Mudah-mudahan sukses selalu apa yang menjadi rencana dan cita-cita terwujud. Kita akan mendiskusikan beberapa soal penalaran logis atau silogisme. Soal yang 100% bahkan mungkin 1000% keluar ya teman-teman pada tes-tes CPNS atau kedinasan materi inteligensia umum atau tes inteligensia umum. Kita ke soal yang pertama ya teman-teman. Jika semua pemain bersemangat, maka tim memperoleh kemenangan. Ternyata tim kalah, jadi semua pemain tidak bersemangat, sebagian pemain bersemangat, sebagian pemain tidak bersemangat, semua pemain merasakan kekalahan, sebagian pemain merasakan kekalahan. Dicoba dulu teman-teman kira-kira yang mana jawaban yang tepat. Yang benar saya kasih hadiah ya teman-teman. Hadiahnya secara virtual tapi ya. Ya, kita harus ingat, ini pola penalaran logis atau silogisme kategorial ataukah ponen-tolen. Nah, teman-teman jika, maka ini masuk ke dalam penalaran logis ponen dan tolen. Kita harus ingat ya teman-teman rumus ponen. Rumus ponen, jika P maka Q. Tidak bisa dibalik, tidak P maka tidak Q. Misalnya begini, jika semua pemain bersemangat, maka tim memperoleh kemenangan. Kalau rumus ponen tidak bisa dibalik atau dicari ingkarannya, jika sebagian pemain tidak bersemangat, maka tim akan memperoleh kekalahan. Tidak bisa ya, karena kalau ponen, jika P, maka Q. Kalau tolen, kebalikannya. Jika tidak Q, maka tidak P. Nah, di soal di sini adalah ternyata tim kalah. Tim kalah berarti kan tidak Q. Maka kesimpulannya haruslah tidak P atau negasi dari P. Oleh karenanya, jawabannya adalah sebagian pemain tidak bersemangat. Di sini semua pemain bersemangat. Yang ditanyakan adalah tim kalah, berarti negasi dari Q. Maka negasi P adalah, ini semua ya teman-teman, lawan dari semua adalah sebagian. Ya, ini kan semua. Maka harus dicari negasinya. Negasi dari semua adalah sebagian. Kita lihat pembahasannya ya. Bukan pembalasannya ya teman-teman. Pembahasannya. Kuncinya C. Pembahasannya seperti yang tadi saya sampaikan. Jika P maka Q. Ini rumus ponen. Jika semua pemain bersemangat, maka tim akan memperoleh kemenangan. Ya, ini P-nya ya. Semua pemain bersemangat, ini adalah P. Tim memperoleh kemenangan, ini adalah Q. Pertanyaan soalnya adalah ternyata tim kalah, berarti negasi ya, negasi dari Q atau lawan dari Q. Rumusnya jika P maka Q. Jika tidak Q, maka tidak P. P, semua pemain bersemangat. Tidak P berarti, ingat kalau ini semua,
ingkarannya adalah sebagian ya teman-teman, jangan lupa. Jadi kesimpulannya tidak boleh semua pemain tidak bersemangat, tetapi semua dicari ingkarannya dulu. Semua ingkarannya adalah sebagian atau sementara. Nah, ini harus diingat. Sehingga jawabannya adalah sebagian pemain tidak bersemangat. Nah, hal penting juga ya untuk kita selalu sederhanakan berpikirnya, kalau dia jika maka berarti rumusnya ponen-tolen. Sederhananya, jawaban yang benar hanya jika P maka Q. Tidak bisa dibalik jika Q maka P, tidak bisa. Atau jika tidak P maka tidak Q. Itu juga adalah cara penarikan kesimpulan yang salah. Jadi kalau dari Q harus jika tidak Q maka tidak P. Mudah-mudahan paham ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 2. Semua sepatu yang dijual di toko gaya buatan Bandung. Kasim membeli sepatu sekolah di toko gaya. Jadi, A. Sebagian sepatu Kasim dibeli di Bandung. B. Semua sepatu Kasim buatan Bandung. C. Semua sepatu buatan Bandung dijual di toko gaya. D. Semua sepatu buatan Bandung dibeli Kasim. E. Sepatu yang dibeli Kasim di toko gaya buatan Bandung. Yang mana jawabannya teman-teman? Ya, teman-teman, apakah pola soal ini sama dengan yang tadi? Kalau yang tadi jika maka. Kalau jika maka berarti ponen-tolen. Kalau ini semua tidak ada jika, tidak ada maka, berarti ini bukan penalaran logis dengan pola ponen-tolen. Ini penalaran logis yang masuk ke dalam silogisme kategorial. Nah, yang perlu kita ingat teman-teman, cara menyimpulkan jika itu silogisme kategorial adalah jika premisnya semua, maka kesimpulannya semua. Jika premisnya semua sebagian, kesimpulannya harus sebagian. Jika salah satu premisnya negatif, kesimpulannya harus negatif. Jika semua premis negatif, tidak sah ditarik kesimpulan. Maka kalau kita lihat polanya teman-teman ya, ini kan pola semua. Ini Kasim membeli sepatu, ini artinya sebagian. Maka kesimpulannya haruslah sebagian. Yang sebagian, ini ya teman-teman, ini sebagian. Kemudian sepatu yang dibeli Kasim, ini juga artinya sebagian. Nah, yang ini sudah pasti salah ya jawabannya teman-teman. Karena semua ya. Ini salah. Salahnya di mana? Karena ini pola semua sebagian, maka kalau kesimpulannya semua menjadi salah. Nah, gitu teman-teman. Sehingga kesimpulan jawaban itu hanya dua, A atau E. Nah, sekarang kita lihat pembahasan dengan pola himpunan bagian seperti ini. Semua sepatu yang dijual di toko gaya buatan Bandung. Ini sepatu yang dijual di toko gaya buatan Bandung. Artinya sepatu yang dijual di toko gaya merupakan himpunan bagian dari yang dibuat atau buatan Bandung. Kita lihat Kasim. Nah, Kasim itu membeli sepatu di toko gaya. Berarti kesimpulannya, sepatu yang dibeli Kasim di toko gaya itu buatan Bandung. Nah, itu. Sepatu yang dibeli Kasim di toko gaya itu adalah buatan Bandung. Maka jawabannya E ya teman-teman ya. Iya, jawabannya adalah E. Nah, kenapa A salah? Kita lihat, sebagian sepatu Kasim dibeli di Bandung. Bukan dibeli di Bandung, tetapi buatan Bandung ya. Yang membuat yang A ini salah juga adalah sebagian sepatu Kasim dibeli di Bandung. Ya, ini salah jadinya. Karena premisnya adalah buatan Bandung. Kita ingat-ingat kembali ya, rumus
yang saya sampaikan tadi ya, jika semua maka semua sebagian sebagian. Salah satu premis negatif, maka simpulan negatif. Jika semua premis negatif, maka tidak bisa ditarik kesimpulan. Kita lanjut ke soal yang ketiga ya teman-teman. Semua karyawan PT Anugrah memakai seragam berlogo. Sementara karyawan PT Anugrah adalah juru parkir. Nah, ini polanya apakah ponentolen atau silogisme kategorial? Ya. Sekali lagi, kalau silogisme kategorial itu jika maka. Kesimpulannya, jika P maka Q, atau jika tidak Q maka tidak P. Kalau kita lihat, ini adalah pola silogisme kategorial. Kenapa? Karena tidak ada makanya. Semua karyawan sementara, berarti ini pola semua sebagian. Kesimpulannya haruslah sebagian, berarti yang semua kita coret aja teman-teman. Ya, ini pasti salah ini ya, yang semua pasti salah. Iya, gampang kan? Alternatif jawabannya hanya C dan D. Nah, sekarang kita perhatikan pembahasannya dengan menggunakan himpunan bagian. Saya ulangi ya, ini semua karyawan PT Anugrah. Semua karyawan PT Anugrah memakai seragam berlogo. Kemudian, juru parkir itu adalah bagian dari karyawan PT Anugrah. Berarti bisa disimpulkan adalah juru parkir ini menggunakan seragam berlogo juga. Kalau kita lihat yang C, sementara karyawan yang memakai seragam berlogo adalah juru parkir. Sementara karyawan yang memakai seragam berlogo adalah juru parkir. Atau jawaban D, sementara juru parkir PT Anugrah memakai seragam berlogo. Nah, kalau yang D ini menjadi salah teman-teman. Kenapa? Sementara juru parkir PT Anugrah memakai seragam berlogo. Padahal, ini semua juru parkir itu menggunakan seragam berlogo. Maka kalau kesimpulannya sementara ini menjadi salah. Yang benar adalah semua juru parkir menggunakan seragam berlogo karena dia adalah bagian dari semua karyawan. Kita lihat yang C. Sementara karyawan yang memakai seragam berlogo, sementara berarti sebagian karyawan yang memakai seragam berlogo adalah juru parkir. Nah, ini menjadi benar. Kenapa? Karena karyawan itu kan tidak hanya juru parkir. Ada juga mungkin TU, kemudian staf tata usaha, staf keuangan, manajemen, dan lain sebagainya. Sehingga jawaban yang benar adalah C ya. Ya, kita ingat lagi rumusnya ya teman-teman ya. Jika semua maka semua. Maksudnya salah satu premis mayornya semua, minornya semua, maka kesimpulan harus semua. Jika semua sebagian, maksudnya salah satu premisnya semua, premis lain sebagian, maka sebagian. Jika premisnya negatif, salah satu negatif, kesimpulannya negatif, misalnya tidak, bukan. Kalau semua premisnya negatif, tidak dapat atau tidak sah ditarik kesimpulan. Ya, jawabannya adalah C ya teman-teman. Kita masuk ke soal yang penggunaan kata sebagian itu bisa juga diganti dengan kata sementara ya teman-teman, atau ada, atau beberapa, atau tidak semua. Jadi artinya sama. Jadi bisa sebagian, bisa sementara, bisa ada, bisa beberapa, bisa tidak semua, atau nama orang, Budi, Wati. Teman-teman ya, sekali lagi yang belum subscribe channel ini, mudah-mudahan ikhlas dan rela hati untuk saat ini juga men-subscribe channel ini. Tapi yang
belum ikhlas ya nggak apa-apa. Yang sudah menjadikan channel ini sebagai teman belajar, saya doakan mudah-mudahan selalu sukses, cita-citanya segera mencapai NIP. Kita masuk ke soal yang keempat. Semua unggas adalah hewan yang memiliki sayap. Sebagian hewan yang memiliki sayap adalah belalang. Jadi, A. Sebagian belalang adalah unggas. B. Sebagian belalang bukan unggas. C. Sebagian unggas adalah belalang. D. Sebagian belalang tidak memiliki sayap. E. Sebagian hewan yang memiliki sayap adalah unggas. Nah, apakah ini pola ponentolen ataukah silogisme kategorial? Jika tidak ada jika dan maka berarti ini masuk silogisme kategorial. Sekali lagi rumusnya. Jika semua, sebagian, maka kesimpulannya adalah sebagian. Nah, kebetulan alternatifnya sebagian, 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 sebagian. Ya, tidak ada yang bisa dianulir. Kita lihat pembahasannya. Ya. Jawabannya E, teman-teman. Pembahasannya seperti apa? Ini pembahasannya. Semua unggas adalah, ya, ini himpunan semua unggas. Semua unggas itu termasuk hewan yang bersayap. Semua unggas adalah hewan yang memiliki sayap. Sebagian hewan yang memiliki sayap adalah belalang. Itu artinya belalang, ya, belalang itu adalah sebagian dari hewan yang memiliki sayap. Bagaimana penarikan kesimpulannya? Sebagian belalang adalah unggas. Sebagian belalang adalah unggas. Tidak nyambung ya teman-teman ya. Kenapa? Karena belalang ini di luar himpunan unggas. Berarti yang A salah kan gitu ya. Ya, walaupun sudah ketahuan jawabannya, tapi kita cek argumentasinya kenapa salah. Kita lihat alternatif B. Sebagian belalang bukan unggas. Sebagian belalang bukan unggas. Salah juga ya, karena belalang dan unggas itu tidak ada hubungan atau keterkaitannya. Dalam premisnya juga tidak pernah disebutkan antara belalang dan unggas. Yang C, sebagian unggas adalah belalang. Sebagian unggas adalah belalang. Tidak ya. Unggas ini tidak masuk ke dalam himpunan bagian belalang. Mereka terpisah. Tidak bisa ditarik kesimpulan. Maka C salah. Yang D, sebagian belalang tidak memiliki sayap. Sebagian belalang tidak memiliki sayap. Salah ya. Kita perhatikan teman-teman. Belalang itu seluruhnya masuk ke dalam himpunan bagian hewan yang bersayap. Jadi salah kalau dikatakan sebagian belalang tidak memiliki sayap. Yang benar semua belalang memiliki sayap. D salah. Kita lihat E, ya ini E pernyataan yang benar. Sebagian hewan yang memiliki sayap adalah unggas. Sebagian hewan ya ini. Kenapa disebut sebagian? Karena hewan bersayap itu ada unggas, ada juga belalang. Sebagian hewan yang memiliki sayap adalah unggas. Jawabannya menjadi benar. Atau bisa juga sebagian hewan yang memiliki sayap adalah belalang. Seperti itu teman-teman. Ya, karena kedua term middle merupakan term khusus, maka kesimpulan tidak dapat ditarik dengan cara langsung. Oleh sebab itu ditarik kesimpulan dengan cara langsung, ditarik dengan cara tak langsung ya. Oleh sebab itu ditarik kesimpulan dengan cara langsung. Cara langsung itu maksudnya menghubungkan antara himpunan semua unggas dengan hewan bersayap. Himpunan belalang dengan hewan bersayap. Yang tidak langsung itu seperti apa? Mengkaitkan himpunan semua unggas dengan belalang baru hewan bersayap. Kenapa kok tidak bisa menarik kesimpulan seperti itu? Karena himpunan unggas dan belalang itu tidak ada hubungan teman-teman. Mereka terpisah. Masuk soal yang kelima. Semua nelayan memiliki sampan. Semua nelayan memiliki jaring. Jadi, sekali lagi, apakah ini soal
ponentolen atau silogisme kategorial. Kita cek, ada jika maka? Tidak ada ya, berarti silogisme kategorial. Kita lihat, semua. Jika ini semua, maka kesimpulannya adalah semua. Berarti ini tidak semua nelayan. Nah, pasti salah ya teman-teman. Oke, kita lihat lagi. Semua nelayan, nah ini mungkin benar. Sebagian nelayan, ini pasti salah yang C. Karena kalau dia semua, sebagian harus sebagian. Kalau semua harus semua. Coba kita lihat yang D. Ada nelayan yang tidak memiliki sampan. Ya, berarti ada berarti artinya sebagian. Berarti ini juga salah. Kita lihat yang E. Sampan dan jaring wajib dimiliki nelayan. Nah, apa hubungannya ya sampan dan jaring wajib dimiliki nelayan? Maka oleh karena itu, jawaban yang benar adalah, ini kan kurang tepat ya. Mestinya kalau semua diawali dengan semua, maka jawaban yang benar adalah yang ini. Bagaimana pembahasannya? Ya, kita menggunakan pola himpunan bagian. Semua nelayan itu memiliki sampan ya. Kemudian selain memiliki sampan, dia juga memiliki jaring. Maka kesimpulannya adalah semua nelayan ini memiliki sampan dan juga memiliki jaring. Gampang ya teman-teman ya. Ya, kalau tahu rumus, tahu konsep, mudah-mudahan bisa menjawab soal-soal penalaran logis atau silogisme dengan tepat. Jadi, kita sudah mendiskusikan pola soal dengan pola ponentolen dan penalaran logis atau silogisme kategorial. Saya ulangi lagi rumus atau konsepnya teman-teman. Kalau dia jika maka, berarti dia ponentolen. Cara menyimpulkan hanya dua. Jika P maka Q. Atau jika tidak Q maka tidak P. Kemudian untuk silogisme kategorial berlaku rumus. Jika premisnya semua, kesimpulannya semua. Jika semua sebagian, kesimpulannya harus sebagian. Jika salah satu premis negatif, maka kesimpulannya juga harus negatif. Jika semua premis negatif, tidak bisa ditarik kesimpulan. Teman-teman, orang yang pernah mencoba kemungkinan pernah gagal. Tetapi orang yang tidak pernah mencoba tidak akan pernah menemukan keberhasilan. Oleh karenanya jangan takut mencoba, jangan takut berusaha, walaupun risiko dan konsekuensinya gagal. Tapi risiko terbaik dan terindahnya adalah pernah sukses. Terima kasih sudah menjadikan channel ini sebagai teman belajar setia. Sampai jumpa dan mudah-mudahan sukses untuk kita semua.